apa, siapa, dan mengapa. Artinya, ketika kalian memberikan sebuah informasi, maka akan muncul pertanyaan kemudian. Dari mana kalian mendapatkan informasi itu? Bagaimana proses informasi itu bisa kalian dapatkan? Siapa pemberi informasi? Dan bukan hanya berhenti sampai di situ tentang siapa misalkannya. Ketika kita bicara siapa pemberi informasi, tidak cukup hanya sekedar memberi nama. Andai kalian mampu memberikan nama, siapakah penulis, penterjemah teks Tanakh yang di zaman Raja Ptolemy di abad ketiga sebelum Masehi yang ditranslate ke bahasa Yunani, siapa nama orangnya? Memang kalian tidak punya satu nama di antara ke-70 rabi-rabi Yahudi tersebut. Andai pun kalian punya nama, kalian anggaplah namanya misalnya Yakobus atau Filipus, tidak sampai hanya di situ. Kita akan mengkaji kepribadian dari Yakobus atau Filipus, apakah dia layak memberikan menterjemah, apakah dia memang bisa menguasai bahasa Yunani dan bahasa Ibrani sehingga dia pantas menterjemah. Karena probabilitas, kemungkinan itu bisa terjadi dari sisi human error. Manusia yang bahkan sudah hadir di abad ke-2024 ini saja menggunakan sistem terkomputerisasi pun bisa melakukan human error. Apalagi di abad 3 abad sebelum Masehi, di mana penterjemahan dan tidak tahu siapa penterjemahnya, lalu kalian katakan kitab kalian valid, maka ini tidak masuk dalam sisi akademis. Andai kalian pernah kuliah tentunya. Ketika kalian membuat makalah, jangan jurnal dulu deh. Makalah saja. Tanpa daftar pustaka itu tak ada guna, disobek oleh dosen. Maka ketika kalian berhadapan dengan kami umat Islam, kami ada aturan dan perintah. Apabila datang kepadamu orang fasik membawa kabar, maka jangan dibenarkan lebih dahulu dan jangan ditolak. Tapi apa tanggung jawab kami? Mengkaji. Kami harus merujuk kepada cabang ilmu epistem tadi. Bagaimana metodenya kalian bisa mengatakan ini benar? Apa definisi kebenaran? Bagaimana mungkin kalian bisa mengatakan benar ketika Yesus berkata, aku diberi kuasa tapi dia tidak berkuasa? Sama saja seperti saya bilang, saya kaya raya tapi ternyata saya tinggal di gubuk yang jelek. Itu dusta. Maka silahkan kalian ajukan sistematika yang diminta oleh Bang Ardiansah, cabang ilmu kekristenan yang bisa diterima oleh sistem akademis atau logika kita. Terserah kalian mau bawa logika apa, dengan catatan bawa ke ranah diskusi ini, bawa datanya, bawa literasinya. Yang kami butuh itu literasinya, begitu ya. Saya harap Kristen di sini paham, teman-teman Kristen paham bahwa kami tidak butuh asumsi liar kalian ya. Kami butuh data yang akademis. Silakan. Oke, tadi dikatakan Yesus tidak maha kuasa. Ya, itu kan menurut kalian. Tetapi Itu nama contoh, brother. Yesus terbukti punya kuasa. Dia ketika datang sebagai manusia, dia punya kuasa membangkitkan orang mati, membukakan Sebentar. Nama Yesus berkuasa untuk apa, brother? Iya toh? Nama Yesus berkuasa untuk apa? Di mana-mana. Ketika untuk orang apa? melakukan mujizat kesembuhan. Dipakai untuk apa? Sebentar, aduh. Brother, klaim itu akan menjadi dusta ketika hanya klaim saja tanpa pembuktian. Nama Yesus berkuasa untuk apa? Ya, tidak lihat yang dilakukan orang-orang menggunakan nama itu. Ketika Siapa? Paulus membangkitkan orang mati, dia membangkitkan orang mati, nama Yesus yang dipakai. Waktu Elia dan Elisa membangkitkan orang mati, pakai nama siapa dia? Elisa diberi kuasa mujizat oleh Tuhan. Yaitu begitu Yesus. Juga Yesus, karena Yesus berkata, aku telah diberi kuasa. Maka Yesus itu sama seperti Elisa dan Elia diberi kuasa. Lalu ketika Anda mengatakan nama Yesus berguna untuk membangkitkan orang mati, Yeshua itu nama seperti Bambang. Nama Yeshua bukan nama satu-satunya seperti Abraham. Abraham ketika menjadi Abraham, hanya dia pemilik nama Abraham. Elisa ketika namanya disematkan kepada dia, hanya dia pemilik nama Elisa. Begitu juga dengan Elia. Yeshua
Itu nama seperti Bambang dan Joni. Nama yang lazim digunakan orang sebelum Yesus hadir ke dunia. Bahkan penjahat pun bernama Yesus. Lalu Anda bilang nama ini ada spesialnya. Ya, Kalau Paulus membangkitkan orang mati, pertama, dari mana kalian tahu? Karena kalian tahu tentang Paulus, kebanyakan itu dari pengakuannya sendiri. Kalau saya mampu bikin surat ke Jawa Tengah, Jawa Barat, saya juga bisa bilang saya adalah adik kandungnya Nyai Roro Kidul. Lalu kalian terima. Maka tugas kalian di sini menunjukkan secara akademis bahwa pengakuan Paulus itu betul-betul bisa diterima secara logik. Contoh, secara teori kebenaran performa dia gagal. Dia seorang Farisi munafik. Bahkan ketika dia belum mengaku sebagai Rasul pilihan Yesus, Yesus sudah memperingatkan, hati-hati dengan Farisi munafik. Bagaimana dengan nabi saya? Pertama, mainkan logika kalian. Nabi saya itu bukan orang yang berdusta dari kecilnya. Tidak ada kegunaannya berdusta. Justru kalau dia berdusta mengaku sebagai Rasul, kalian lihat apa yang terjadi. Dia justru diusir dari kampungnya. Kalau dia ingin dapatkan keuntungan, maka terlalu bodoh rasanya dia berdusta, tapi justru dustanya menjadi asbab dia diusir dari kampungnya. Maka disinilah kita tahu orang yang tidak pernah berdusta menyampaikan kebenaran, dia terima walaupun dia akhirnya diusir, maka pasti ini bukan datang dari dirinya. Bagaimana dengan Paulus? Paulus awalnya adalah penjahat, pembenci ajaran Yesus, Farisi munafik, ahli Taurat, yang bahkan Yesus katakan dia ular beludak. Ketika Paulus yang kalian akui sebagai Rasul bermukjizat, ingat Yesus juga berkata, nabi palsu pun bermukjizat. Jadi parameter menghidupkan orang mati itu belum tentu kebenaran. Kenapa? Karena Yesus berkata, nabi palsu pun bermukjizat. Maka ketika kalian mau menyampaikan hujah, argumentasi di hadapan kami umat Islam, jangan klaimnya saja, buktinya apa? Kembali ke ranah keilmuan tadi. Metode apa yang kalian gunakan untuk membuktikan bahwa kitab kalian itu betul-betul bisa dipercaya? Sedangkan Septuaginta saja kalian tidak tahu siapa penulisnya. Tadi dikatakan Paulus orang Farisi, orang munafik. Tahu nggak orang munafik itu? Kita itu bukan. Tunggu, saya tanya sama Anda. Anda percaya tidak sama perkataan Yesus? Gantian. Lu diam dulu, saya ngomong. Kalau Anda TikTok saja. Kita TikTok saja. Saya kan mau ngomong dulu. Iya, tapi Anda mengatakan, saya tanya, saya konfirmasi dulu. Pernyataan Yesus. Oke, kita kasih ayat ya. Iya. Oke, saya cuma ingin konfirmasi saja. Bentar ya. Silakan Anda buka Lukas pasal 12 nomor 1. Ya, bacakan aja, bacakan saja. Oke, saya bacakan. Ini berwarna merah. Kalau menurut ideologi kalian, ini adalah perkataan Yesus. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, ini yang dia kasih tahu. Waspadalah terhadap ragi. Apa itu ragi? Yaitu kemunafikan orang Farisi. Anda percaya tidak dengan ayat ini? Oke, jadi orang Farisi memang orang munafik. Ciri-ciri orang munafik, ya toh? Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka. Kalau begitu Yesus tak lepas dari tuduhan orang munafik ya. Jadi ya udah, Yesus berdoa di mana? Iya toh. Jangan di mana Yesus berdoa? Di jalan. Oke, kita tunjukkan. Ciri-cirinya orang munafik berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Siapa yang berdoa di tikungan jalan? Sejak kapan kami umat Islam berdoa di tikungan jalan? Di jalan-jalan. Ya siapa? Ya kalian lah.
Siapa? Kapan saya berdoa di tikungan jalan? Kamu lihat video-video orang sholat Hei, di jalan. kalau ada orang Kristen meniduri bocil, apa kamu mau bilang ajaran Kristen meniduri bocil? Gimana? Sejak kapan kamu lagi berbicara dengan saya, Bang Ardiansa, pernah berdoa di tikungan jalan? Tikungan jalan. Bang Ardiansa, Enggak, pernah enggak. sholat di tikungan jalan? Hei, Enggak. kamu lagi ngomong apa ini, mabuk? Ketika Idul Fitri, Kapan saya? sholatnya di Sejak jalan kapan Nabi sebagai saya? Tunjukkan. doa. Tunjukkan dalil Nabi saya pernah berdoa di tikungan jalan. Iya kan? Jadi kalian lihat kalian berdoa di pinggir jalan, tikungan. Ini sama jalan. saja. Itulah orang Kalau ada munafik. orang Kristen Supaya mereka itu meniduri melihat bocil orang. di gerejanya, kamu bilang itu ajaran gereja gitu. Ini otakmu kemana, brother? Yang kita bahas ajaran. Kalau kamu lihat ada orang Islam tidak berbusana lalu melaksanakan sholat, kamu bilang itu ajaran Islam. Tunjukkan kepada saya, Nabi saya mensunahkan untuk berdoa di tikungan jalan. Otak kemana, brother? Orang munafik, contohnya orang Farisi. Yang berdoa di rumah-rumah ibadat sambil teriak-teriak, menari-nari, berjoget-joget, itu kami atau Orang kalian? Farisi itu taat kepada hukum agama. Saya tanya, Yahudi. orang Farisi Dan itu, peraturan yang sudah ditetapkan oleh hukum-hukum. TikTok, jangan kabur. Ketika Yesus berkata, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi, Paulus sudah jadi orang Farisi atau belum? Jawab. Hah? Kenapa? Jawab. Ketika Yesus berkata, hati-hati dengan kemunafikan ragi Farisi, Paulus sudah jadi orang Farisi atau belum? Yang menari sambil kesurupan itu kalian. Yang menari, berteriak haleluya di pasar-pasar itu kalian. Dalam nama Yesus, marilah kita diselamatkan. Siapa yang berteriak-teriak di pasar menjual Tuhan? Kalian. Siapa yang penjual? Hei, Siapa yang menggunakan tunjukkan nama Tuhan kepada untuk kami membunuh? syariat kalau kami wajib Siapa bersolat yang di menggunakan tikungan nama Tuhan jalan. untuk memacung? Otak kemana? Siapa Tapi yang otak. menggunakan nama Tuhan untuk meledakkan diri? Ya Allahu Akbar, takbir. Ya. Yang menggunakan nama Yesus untuk membuat film porno siapa? Yang berkata, oh yes, Yesus itu siapa? Kami. Iya, iya. Oh Kalian iya, membunuh, kami. menyebut nama Allah. Sejak kapan kami menggunakan nama Tuhan dalam berhubungan ketika badan dan bunuh diri, dipamerkan di Allahu TV-TV? Akbar. Sejak kapan umat Islam menggunakan nama Tuhan Ketika untuk dia berhubungan mau badan? menyebut Oh nama yes, Tuhan. Yesus. Oh no. Oh God. Ya, Oh melarang Yesus. orang ibadah menyebut nama Tuhan. Ini nih diskusinya nih. Ini tidak merujuk kepada metode Bukan keilmuan. tidak merujuk, Pak. Lihat, begini kriteria diskusinya. Kita tanya, dari mana kau tahu informasi yang disampaikan Paulus itu benar, sementara Tuhanmu berkata, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Paulus adalah orang Farisi. Lalu Kan kau disebut- bawa premis. Mungkin kalau tambah Ya. sikit, tambah Ya, sikit. Bang Min. Kan jelas disebut Farisi, kemunafikan Farisi. Jadi kalau kamu nak rujuk kepada Uni atau apa Ardiansa, itu kan orang Indonesia. Jadi kemunafikan orang Farisi tidak ada kaitan dengan orang lain selain Farisi. Kamu jadi kemana-mana. Jadi Yesus Yang disebut. menggambarkan orang-orang munafik itu di dalam Matius 6 Iya. ayat 5. Betul, Orang tapi itu dalam ayat sembahyang ini seakan-akan agamais. Baik, yang Ibadahnya kita di tikungan jalan. yang Supaya kita dilihat orang. discuss, Itulah Hey, orang munafik. yang kita bincang Iya, tentang siapa? perkataan Farisi. Jadi Iya, tuh. perkataan Farisi ini dibuang kemana? Iya tuh. Kita bahas lagi yang perkataan Jadi Farisi ini. Farisi itu identik dengan orang munafik. Betul. Setiap saat Orang Farisinya membawa saya agama, bukan. nama Saya agama tanya, pakai Farisi Tuhan artinya apa? kemana-mana. Farisi Tetapi artinya apa? coba Hatinya kalau jahat. diskusi itu dua arah. Ini nggak mau mendengarkan, maunya bicara saja. Saya aja dengerin loh. Saya tanggapi semua tuduhan kamu. Kamu tidak menanggapi semua premis saya. Coba saya tanya sama kamu, mana syariat Islam yang memerintahkan kami berdoa di tikungan jalan? Loh, terus ngapain kalian ke Idul Adha berdoa di pinggir Siapa jalan? itu yang di tikungan jalan? Ya siapa? Yang kalian Loh, itu siapa? Siapa lagi ya kalian lah? Mau siapa lagi? Ya siapa? Kapan Menyangka. video saya? Coba tunjukkan video saya berdoa di tikungan jalan. Loh, Mana kok ada? minta dirinya dia? Mana saya tahu kamu sholat. Tapi Kau Itu bicara ada sama Idul Rifa, Fitri, kau sholat bicara di sama Ardiansa, kau bicara sama Milu, kau bawa kelakuan orang yang kami nggak kenal, Ya, tidak ada kaitannya dengan buktinya ajaran. kalian Kemana ibadah otak? Di pinggir jalan. Ya siapa? Siapa? Ketika Idul Adha, Idul Hei, Fitri, sholat di siapa pinggir yang jalan. sholat di tikungan jalan? Siapa? Ya, kamu Mana? lihat di video saja, klik Tunjukkan saja. perintahnya bahwa Nabi kami perintahkan kami wajib sholat di tikungan jalan. Mana dalilnya? Ya,
Terus kenapa kalian sholat? Kalau Idul Adha, Idul Fitri sholat di jalan-jalan. Di mana kami di tikungan jalan botol? Iya toh? Apa ya do ya do? Itu kan faktanya. Ini kenapa sholat ini di orang ini? jalan. Jadi teman-teman muslim, memang benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menyeru kepada orang kafir itu sama seperti penggembala bicara dengan hewan ternak. Gak mungkin kalian bicara Siapa kepada yang bebek kafir? kalian itu masuk, Siapa yang masuk. kafir? Mereka tidak mendengar. Yang Mereka tidak sama sekali mengerti Taurat dengarkan. dan Injil Pertanyaan itu saya adalah saja tidak kafir. didengarkan. Dia tidak mendengarkan apa yang saya tanya. Saya bertanya kepada dia, apakah Paulus itu orang Farisi? Sampai detik ini dia tidak menjawab karena dia sadar inilah kenapa dia dikatakan kafir yang betul-betul lagi keji perbuatannya. Dia tahu kalau yang dimaksud Yesus adalah Paulus. Kenapa dia tidak mau menjawab? Karena dia mengimani surat-surat Paulus sebagai kitab suci. Kalau dia bilang bahwa betul Pauluslah yang dimaksud oleh Yesus, hancur sudah keimanannya, hilang sudah perpuluhan. Jingkrak-jingkrak di gerejanya itu akan berhenti. Maka dia hanya membawa satu syubhat yang mana itu bukanlah ajaran. Tuh, ente itu munafik. Apa arti munafik? Munafik pun kau nggak paham artinya. Inilah teman-teman muslim, ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristiani, bukan hanya sekedar ilmu yang kita harus persiapkan, Ilmu apa? mental menghadapi, Ilmu apa karena yang kita mau lebih kamu tanya? tahu tidak, menghadapi anak PAUD terkadang jauh lebih membuat Ya, mental aman ketimbang berhadapan dengan orang-orang Kristiani yang seperti ini. Bukan berarti kita mental kita rusak, tapi emosi kita diuji di sini. Kenapa? Mereka tidak mendengarkan. Sama sekali maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa kata Allah? Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Matanya buta. Kita kasih ayat. Yesus berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Konteks itu belum selesai kita bahas. Dia lari kemana-mana. Ya. Dalam Islam ada satu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menceritakan kepada kita bahwa justru kita tidak boleh sholat itu untuk menjadikan diri kita terlihat alim. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, celakalah mereka yang sholat. Yang mana mereka lalai dalam sholatnya. Para ulama menjelaskan, lalai di sini bukan berarti lupa jumlah rakaat. Tetapi apa? Lalai artinya ketika kau sendirian tak sholat, tetapi ketika kau beramai-ramai kau sholat. Sama seperti orang yang hanya sholat pas Idul Fitri karena terlihat, tapi 5 waktu kewajibannya tak dilaksanakan. Itu ajaran Islam. Lalu ketika kau tuduh ada orang yang sholat di tikungan jalan, kau bicara tentang siapa? Di sini konteks ayat yang dimaksud oleh Yesus adalah orang-orang yang memperlihatkan ibadahnya, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Kami umat Islam pun percaya yang namanya amalan soleh boleh diperlihatkan, tapi lebih baik tidak diperlihatkan. Karena manusia punya natur ria. Ketika ada orang yang sholat hanya ingin terlihat sholat, maka dia fawailul lil musallin. Sholatnya itu menjadi kecelakaan bagi dirinya. Itu Al-Quran saya yang bahas. Pertanyaan saya, jawab tolong. Ketika Tuhanmu berkata, yang kau sembah itu berkata, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Pada waktu dia berkata, apakah Paulus sudah jadi orang Farisi? Silakan jawab. Host, kalau narasumber Kristiani tidak menjawab apa yang saya tanyakan, saya tidak mau lanjut ya. Buang-buang air ludah. Jawab. Jadi memang betul Paulus orang Farisi. Ketika dia belum Oke. mengenal Kristus, ya toh? Saya tanya, sekali lagi, ketika Yesus berkata hati-hati dengan kemunafikan ragi Farisi, maka apakah di situ termasuk Paulus? Ya jelas bukan. Kalau Oh, ya, bukan dengar orang teman-teman. munafik. Argumen pertama Mungkin dibantah ya, argumen mungkin kedua. bukan. Ya jelas lah. Argumen pertama dia bilang memang Paulus adalah Farisi. Lalu saya Betul, konfirmasi Paulus lagi. Farisi. Ketika Yesus berkata hati-hati dengan kemunafikan Farisi, pada waktu itu apakah termasuk Paulus?
termasuk Paulus ya. Kalau Paulus waktu itu memang belum mengenal Kristus, ya kan? Maka ketika Yesusmu mengingatkan muridnya untuk hati-hati dengan ragi Farisi, lalu ternyata ada orang Farisi yang menceritakan tentang Yesus, ternyata kalian percaya. Siapa yang botol? Ya, sebelum Paulus menjadi rasul, dia itu bertemu dengan Yesus Di mana? Siapa di saksinya? Damsyik. Lalu matanya Siapa buta. saksinya? Siapa Dia yang melihat Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Siapa matanya namanya? buta. Siapa orang yang betul-betul bisa memverifikasi bahwa pernyataannya bertemu dengan Tuhan itu adalah kebenaran, bukan dusta? Karena Yesus pun berkata, hati-hati dengan serigala yang menyamar menjadi domba. Kamu tahu, serigala kalau ingin menyamar jadi domba, dia tidak mungkin mengaku serigala di kawanan domba. Dia pasti akan bersuara layaknya seperti domba. Dia akan mengaku kita ini satu kawanan. Sama seperti Paulus yang mengaku bertemu dengan Tuhannya, lalu mengatakan bahwa saya ini diutus ke tengah kalian. Hei, pertanyaan saya, ya, Busra di mute dulu. Siapa yang melihat dengan mata kepalanya, sebutkan nama. Dia melihat langsung bahwa apa yang dialami Paulus itu nyata. Kenapa saya tanyakan ini? Karena Paulus bersaksi dua saksi yang berkontradiksi. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa di satu ayat Paulus mengaku bahwa orang yang menyertai dia melihat cahaya, tidak mendengar apapun. Tiba-tiba kemudian dia akui lagi bahwa orang yang bersama dia tidak melihat apapun tapi mendengar suara. Mana yang betul dustanya? Dustanya yang mana yang paling betul di antara kedua dusta tersebut? Jawab. Ya? Oke. Ketika Paulus melihat Yesus, dia mengalami kebutaan. Dia tidak bisa melihat. Berarti yang dilihat dia itu Sabar apa? Dulu, sabar. Kamu tenang aja. Kalau dia Kamu buta berarti dia bicara, lihat saya nggak apa itu? ganggu. Nanti kamu bicara, saya nggak ganggu. Ketika perjalanan dia ke Damsyik, dia mendengar suara yang berasal dari langit. Hai Saulus, Saulus, ya toh, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus menyatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Karena Saulus itu dulu menganiaya pengikut Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Mereka membunuh, akan tiba saatnya orang-orang membunuh kamu, menyangka bahwa dia berbuat bakti kepada Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik aku maupun Bapa. Jadi dia mengalami kebutaan dan dia pulang ke rumah. Lalu Yesus bertemu dengan Ananias. Dia Di sampaikan, mana Ananias bertemu Yesus? kok mau ditanya sampai sedetail itu? Ya iyalah, kalau ada orang yang mengaku aku Tuhan, kau percaya begitu saja? Nah, Jangan-jangan itu sekarang kalau setan. saya mau Karena di tanya, siapa kitabmu yang bahkan melihat iblis pun jalannya mampu penyalipan menyamar Isa? menjadi terang. Dari mana Saya Paulus mau tahu tanya, kalau itu bukan adalah tanya Yesus? mendetail, saya Dari mau mana tanya. Paulus tahu kalau itu suara Yesus? Siapa yang menyaksikan Dari mana? jalannya Pernahkah penyalipan Paulus Isa? bertemu dengan Yesus sebelumnya? Saya mau tanya dulu, siapa menyaksikan jalannya penyalipan Isa? Yang Sejak melihat, kapan Nabi siapa? Isa disalib? Sejak kapan Nabi Isa disalib? Ya, siapa yang melihat ketika dia loncat dari kayu salib, ketakutan? Sejak kapan Nabi Isa loncat? Ya, ya toh. Katanya kan Isa tidak disalib, tetapi Nah, inilah kalian. diserupakan. Kayak gini jadi pendeta ini. Diserupakan dengan siapa? Peristiwa mukjizat ya yang dialami peristiwa Nabi Isa mukjizat alaihissalam. Gini, kalau pengakuan Paulus itu mengatakan bahwa ada orang yang menyertai dia, maka saya tuntut buktinya. Nabi Muhammad itu tidak ada yang bersama dia, atau yang terjadi kepada Nabi Isa itu adalah perkara mukjizat, sesuatu yang goib. Sama sebagaimana yang kalian bilang Yesus bangkit dari kematian itu, satu pun mata tidak melihat. Jangan berdusta di hadapan kami. Loh, Saya kenapa bertanya, kalian ketika Paulus, saya jangan lari dari topik. Saya akan bahas semua kitab kalian. Ya. Kita mendengarkan kabar dari Tunggu, Paulus, saya belum ada selesai dua ngomong. kesaksian. Paulus saya belum selesai. Hmm, Jangan dipotong supaya dialihkan ke tempat lain. kamu yang mengalihkan. Saya bertanya Ketika sekali Yesus lagi. bertemu Ananias, Mana, kamu ingat pertanyaan saya tidak? Mana yang betul dari kesaksian Paulus? Yang menyertai dia melihat tapi tak mendengar, atau mendengar tapi tak melihat? Mana yang betul? Kedustaannya mana yang betul? melihat tapi tak mendengar. Nah, nggak tahu kan dia ayatnya ini? Nggak tahu kan dia? Kayak gini nih.
Kayak gitu Beginilah gimana? kualitasnya. Kita Kayak- bertanya tentang kesaksian Paulus, ternyata dia tidak tahu kalau Ya, dalam memang dia kitab dia menyaksikan. ada Dia menyaksikan Tunjukkan ini. dan dia Ke mendengar ayat. Ya, suara kita itu. kasih data, kita kasih data. Dia mendengar suara dari langit. Dia punya mata buta ketika menatap ke langit. Sebentar, Itu bukti saya bahwa lagi saya nama kasih data Tuhan Yesus itu dulu. berkuasa. Matanya buta. Iya toh, kalau dia tidak mengalami hal demikian, berarti dia ngomong kosong. Ketika dia mengalami kebutaan di rumah, Yesus mengutus Ananias untuk menemui Saulus. Lalu Ananias datang menemui Saulus dan mata Saulus terbuka kembali dan bisa melihat. Itu bukti bahwa Yesus punya kuasa lewat Ananias. Udah? Iya. Buka Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 5. Ya Nomor tunggu dulu, 4. saya mau sebelum selesaikan ini. Saulus Kamu sudah cerita seperti itu, saya hafal itu kisah itu. Saya justru bertanya, ada 2 kesaksian Paulus. Mana yang paling betul? Saya mau kasih datanya sama kamu. Kamu buka Kisah Para Rasul pasal 9 dulu. Kamu baca dulu itu. Nomor 4-nya. Silakan kamu buka itu. Kamu baca dulu. Kamu baca itu dulu sendiri, biar kamu tahu apa yang saya maksud. Kapan Ya, pula? tadi sudah saya sampaikan itu. Saya minta kamu baca dulu. Iya, ia rebah ke tanah dan kedengarannya Iya, oleh suatu iya suara baca yang berkata dulu. kepadanya. Oh my God, kenapa Iya kalian toh, kok alergi ia sekali baca rebah ke kitab kalian? tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata Saya kepadanya. heran kenapa mereka kok alergi. Ya, silakan Saulus, lanjutkan Saulus. bacanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tadi kan sudah saya ceritakan. Saya bukan di situ. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Ketika Saulus berkata, orang yang menyertai dia melihat tapi tidak mendengar, mendengar tapi tidak melihat. Mana yang betul? Saya minta kamu baca ayat itu terkait tentang pertanyaan saya, biar kamu paham bahwa di kitabmu itu persaksian Saulus tentang pertemuannya dengan Yesus itu ada kontradiksi. Coba kamu pahami dulu dengan hati yang tenang, jiwa yang bersih. Ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab, Terus ayat 5. Yang lain coba diam dulu. ayat Coba, 5, jangan jawab ketawa. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu. Sudah? Hmm. Terus apa yang Sudah. salah di situ? Baca lagi di Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Baca nomor 7-nya. Saya tidak membahas tentang pertemuan Tuhanmu, tapi pernyataan Paulus tentang orang yang bersaksi tentang dia. Kalian selalu meminta saksi. Saya dari tadi sudah minta siapa nama orang yang menyertai Saulus. Anda tidak menjawab. Saya ingin tunjukkan betapa adanya dusta dari Saulus sendiri. Buka Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Baca itu. Ya sudah, maka termangguk-mangguklah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Di situ Saulus mengatakan orang yang seperjalanan dengan dia itu mendengar suara tapi tidak melihat. Coba sekarang kamu buka Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Mana yang betul di antara kedua pernyataan Paulus? Orang-orang yang menyertai dia mendengar suara atau tidak mendengar? Melihat cahaya atau tidak melihat? Mana yang betul di antara kedua ayat itu? Ya betul lah, mereka mendengar. Yang mana? Yang Mereka mana yang kan betul? mendengar. Tadi yang dibacakan. Oke, berarti betul yang mendengar. Berarti yang tidak, ya berarti pernyataan bahwa di Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9 dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara dia yang berkata padaku tidak mereka dengar, itu dusta berarti. Jadi ayat itu dipajang aja ya. Tidak mereka dengar. Itu dihapus berarti. Lu kenapa dihapus? Ya karena itu dusta. Karena Anda bilang yang menyertai Saulus itu mendengar, tapi di Kisah Para Rasul pasal ke-22 nomor 9 dikatakan yang menyertai Paulus itu tidak mendengar suara Yesus. Mbak, mungkin kalau boleh saya tambah sedikit. Orang ini, Gimana salahnya?
Kalau mau berbohong, dia lupa apa yang dia bohong. Maka kadang-kadang dia kata dengar, Pendusta kadang-kadang itu kan tercium, betul Bang Milo. dia terlupa Kebohongan apa itu akan yang... terbongkar, Bang. Ya, Sebab dia kalau mendusta kebenaran itu jalan yang tentang lurus, apa? Paulus mendusta macam mana tentang pun. apa di situ? Coba Kak Anda tenangkan jiwa Anda, pelan-pelan baca ayat ini. Saya kasih Anda ayat Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Baca baik-baik. Di situ termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena memang mereka mendengar suara itu. Suara apa? Suara Tuhanmu yang memanggil Paulus, kata Paulus. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Tapi di ayat Kisah Para Rasul pasal ke-22 nomor 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara, ya, dan tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Di ayat Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7 suaranya terdengar. Di Kisah Para Rasul pasal ke-22 nomor 9 suara tidak terdengar. Kedustaan Paulus yang mana yang paling benar? Kedustaan dia, ya, di mana dia berdusta? Nggak ada kan? Jadi dia lupa. Dia dah lupa dia pernah bohong dulu, dia buat perbohongan baru gitu. Jadi gini, Jadi ketika intinya saya di pertanyaan saya yang menyertai Paulus itu mendengar suara atau tidak? ya di situ dikatakan mendengar suara tapi tidak melihat. Ya, berarti kalau di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9 ada yang mendengar suaranya Tuhanmu, berarti Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 itu pasal 9 ayat 7 itu bohong, dusta. Karena di situ Paulus mengatakan tidak ada yang mendengar. Yang ayat 4 dia menyatakan tidak mendengar. Ya, terus? Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 dikatakan yang menyertai dia tidak mendengar. Tapi di Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9 dikatakan dia mendengar. Mana yang betul di antara itu? Mendengar atau tidak mendengar? Karena kalau seandainya kau pilih salah satu, maka salah satunya gugur dan itu adalah dustanya Paulus. Maju kena, mundur kena. Izin Uni sebentar. Yang jelas yang mengalami Ayah, bentar ayah, ayah, bentar ayah. Aku izin sebentar aja ya. adalah Ini Paulus buat itu sendiri. enggak bentar, Dia bukan mengalami bukan menyela. kebutaan. Iklan dulu, iklan. Aku mau iklan. Ini kan penontonnya 400. Ini akunku yang baru, akunku yang lama udah pada tewas. Tolong di like ya, biar aku bisa open kamera sama live juga. Makasih. Assalamualaikum. Lanjut. Dia gini bang, Abang Israel ya. Kalau saya tanya abang dengar nggak suara Uni? Mula-mula abang kata dengar. Ya, saya dengar. Lepas tu saya tanya sekali lagi, abang dengar nggak suara Uni? Abang kata nggak dengar. Jadi mana ni, dengar ke nggak dengar sebenarnya? Itu persoalannya. Ya jelas di situ yang menyaksikan, mengalami peristiwa itu adalah